Kasus hari ini berasal dari Turki, mengenai seorang penyanyi wanita tahun 1980-an bernama Bergen, yang dia adalah simbol juga wajah dari kekerasan yang laki-laki lakukan ke wanita. Dan kita langsung aja masuk ke kasusnya Bergen. Jadi, Bergen lahir di Mersin pada 15 Juli 1958 dengan nama asli Belgin. Aku dari tadi udah belajar menyebut nama belakangnya, tapi aku nggak bisa menyebut nama belakangnya. Aku nggak tahu gimana cara bacanya. Jadi aku tulis di sini aja, Bergen lahir dengan nama lahir ini, dan dia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Hubungan orang tua Bergen nggak terlalu baik, tapi hubungan mereka dengan anak-anaknya cukup baik, dan hubungan antar anak-anak juga cukup baik. Jadi nggak ada masalah apapun pada masa kecil Bergen, kecuali orang tuanya yang sering ribut satu sama lain. Waktu Bergen berusia 7 tahun, orang tuanya memutuskan untuk berpisah, dan entah gimana, Bergen jadi satu-satunya anak yang ikut ibunya. Yang kemudian ibu Bergen yaitu Sabahat membawa Bergen ke Ankara dan mereka berdua kemudian tinggal di sana. Selama di Ankara, Bergen mengembangkan bakat bermusiknya. Guru-guru di sekolahnya kemudian sering memuji dia karena memiliki suara yang merdu, juga karena kemampuan bermain mandolin. Yang cara bermain mandolin Bergen itu tuh kayak seorang yang benar-benar profesional, bukan kayak seseorang yang asal main, yang asal belajar. Jadi seolah-olah Bergen dilahirkan memang untuk bermusik. Karena bakatnya itulah, guru-guru Bergen menyarankan dia untuk melanjutkan pendidikan di Ankara State Conservatory untuk makin mendalami musik. Dan Bergen melakukan hal ini, dia ikut tes untuk masuk Ankara State Conservatory dan akhirnya dia lolos. Selama di Ankara State Conservatory, Bergen mengambil jurusan piano, tapi selain bermain piano, dia juga belajar cello. Dan kayak yang aku bilang sebelumnya kalau dia seolah-olah lahir dengan bakat bermusik, Bergen kemudian dengan mudahnya menjuarai kompetisi piano. Dan di sini Bergen senang banget karena dia merasa kalau dengan kemampuan bermusiknya, masa depannya akan cerah, dirinya akan hidup dengan layak bersama ibunya. Sayangnya meskipun saat itu Bergen udah kuliah sambil kerja, dirinya nggak bisa menutupi kebutuhan finansialnya. Dan karena masalah ekonomi juga lah, Bergen akhirnya terpaksa berhenti kuliah. Kemudian tahun 1979, waktu Bergen berusia 21 tahun, dirinya mendatangi sebuah klub bersama teman-temannya. Yang di situ teman-teman Bergen kemudian mendorong Bergen untuk bernyanyi di klub tersebut, dan karena terus-terusan didesak, Bergen akhirnya bersedia untuk bernyanyi di klub tersebut. Yang waktu Bergen naik panggung, dia kemudian menyanyikan sebuah lagu, mata semua orang di klub tersebut langsung terpesona ke Bergen, langsung terarah ke Bergen. Dan di situ Bergen ngerasa kalau, aku pengen ini, aku pengen ada di atas panggung, aku pengen nyanyi, aku pengen dipuji sama orang-orang karena nyanyianku. Dan apa yang Bergen inginkan kemudian terkabul, karena nggak lama setelahnya pemilik dari klub tersebut mendatangi Bergen dan dia menawarkan pekerjaan untuk Bergen. Dia meminta untuk Bergen bekerja di klubnya sebagai penyanyi. Dan Bergen tentu aja senang di sini karena dia merasa kalau akhirnya dirinya bisa melakukan sesuatu yang benar-benar dirinya suka. Waktu Bergen ceritain ini sama ibunya, respon ibunya kurang positif. Dia nggak mau Bergen kerja di klub, dia nggak mau Bergen datang ke klub untuk bernyanyi di sana. Tapi di situ Bergen kayak semacam membuat kesepakatan dengan ibunya, dan akhirnya ibunya Bergen menyetujui Bergen bekerja di klub tersebut, tapi syaratnya setelah selesai nyanyi Bergen harus pulang, dan itu pun tiap kali Bergen nyanyi, ibunya harus ikut dan menemani. Bergen setuju dengan syarat ibunya, jadi akhirnya Bergen mulai bekerja di klub sebagai penyanyi. Dan pada saat itulah nama Bergen lahir. Bergen kemudian menyatakan kalau nama tersebut dia ambil dari nama salah satu kota terindah di Norwegia, yaitu Bergen. Sekitar setahun Bergen bekerja di klub tersebut, sampai akhirnya pada tahun 1981 dia pindah ke klub lain yang berlokasi di Adana. Disinilah waktu Bergen lagi tampil, seorang pria bernama Halis Terbes menonton penampilannya dan dia benar-benar terpesona dengan Bergen. Tahun 1981, waktu Bergen pindah dari Ankara ke Adana dan dia mulai bernyanyi di salah satu klub di Adana, Halis Serbes yang ada di klub tersebut dan menonton Bergen langsung terpesona sama Bergen. Beda sama orang lain yang terpesona sama suara dan nyanyian Bergen, Halis justru terpesona sama Bergen. Dia ingin memiliki Bergen. Saat itulah Halis mulai berusaha untuk mendapatkan hati Bergen. Bergen pergi kemanapun selalu dia ikutin, Bergen nyanyi dimanapun selalu dia datengin tempatnya, dia selalu kasih bunga ke Bergen setiap hari, selalu kirim surat, selalu bantuin Bergen tiap kali Bergen ada masalah. Kayak dia benar-benar menunjukkan dirinya sebagai sosok yang bisa dipercaya, sosok yang bertanggung jawab, sosok yang dewasa. Dan karena hal-hal tersebut, Bergen yang nggak bisa membedakan mana cinta dan mana obsesi, akhirnya menerima cintanya Halis. Dan Halis dia nggak membuang-buang waktu, dia langsung melamar Bergen. Bergen yang saat itu masih muda dan naif, dia melihat pernikahan sebagai sesuatu yang indah, sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai gerbang akhir menuju kebahagiaan yang lebih-lebih lagi. Dan dengan lamarannya Halis, dirinya menerima lamaran tersebut, yang waktu dirinya menginformasikan hal ini ke ibunya, ibunya menentang. Ibunya Bergen merasa kalau Halis nggak bisa membahagiakan Bergen, dan lagi menurut ibunya, Bergen nih terlalu muda. Ibunya nih maunya Bergen nih fokus ke karirnya, fokus ke masa mudanya, bahagiain dirinya dulu, baru nikah entaran aja.
Tapi di situ Bergen yang benar-benar tergila-gila sama Halis, dirinya sama sekali nggak mendengarkan ibunya, jadi dia kemudian menikah dengan Halis tanpa restu ibunya. Selama minggu-minggu pertama pernikahan, Halis memang menunjukkan sosoknya yang sangat baik, yang sangat lembut, yang sangat bertanggung jawab. Sosok yang kemudian membuat Bergen merasa kalau dirinya sama sekali nggak menyesal udah menikah dengan Halis dan menentang ibunya. Tapi setelah minggu-minggu tersebut terlewati, Bergen mulai tersiksa hidup sama Halis. Halis bukan cuma melarang dirinya untuk bernyanyi, tapi Halis mulai melakukan KDRT sama Bergen. Dan yang paling parah, Bergen untuk selanjutnya mengetahui kalau ternyata Halis memiliki istri, memiliki 3 orang anak, dan pernikahan antara dirinya dengan Halis nggak sah. Pernikahan mereka adalah palsu karena semua orang-orang yang Halis bawa ke pernikahan mereka dan semua dokumen yang dia bawa ke pernikahan mereka palsu. Karena hal inilah Berken kemudian pulang ke rumah ibunya dalam keadaan tubuh penuh luka juga lebam, karena Halis yang sering memukuli dirinya. Dan setelah kepulangannya itu, dia kemudian cerita sama ibunya tentang semua yang terjadi. Di situ Bergen kemudian memutuskan untuk fokus lagi ke karirnya, untuk dia bernyanyi lagi. Awal Januari 1982, waktu keadaan Bergen udah membaik, waktu dia udah memulai lagi karirnya, Halis tiba-tiba datang, dan entah rayuan macam apa yang Halis lakukan, tapi Bergen akhirnya bersedia untuk balikan lagi sama Halis, bahkan mereka menikah secara sah. Dan seperti pernikahan mereka sebelumnya, pernikahan mereka kali ini juga ditentang sama ibunya Bergen. Dia bener-bener nggak merestui hubungan pernikahan Bergen dengan Halis. Tapi sama seperti sebelumnya, Bergen nggak peduli, dia lebih memilih Halis dibanding mendengarkan omongan ibunya. Dan sama seperti sebelumnya, cuma dalam hitungan bulan, Bergen lagi-lagi pulang ke rumah ibunya dalam keadaan tubuh lebam dan terluka karena dipukulin habis-habisan sama Halis. Waktu Bergen memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya dan meninggalkan Halis lagi, di situ dia bukan cuma pergi dengan alasan karena dirinya dipukulin, tapi juga karena dia menemukan celana dalam wanita di rumahnya. Jadi Halis berselingkuh, makanya di situ dia kemudian pergi dari rumahnya bersama Halis, dan datang ke rumah ibunya. Dan sama seperti sebelumnya, setelah meninggalkan Halis dan Bergen balik ke rumah ibunya, dia tinggal lagi sama ibunya, di situ dia memulai lagi karir bermusiknya, dia mengeluarkan album pada saat itu, dan Halis, dia nggak suka dengan Bergen yang bernyanyi. Dia berkali-kali setelahnya mendatangi Bergen untuk meminta Bergen balikan sama dirinya, untuk berhenti bernyanyi, untuk maafin dirinya, untuk memulai semuanya dari awal, tapi Bergen sama sekali nggak peduli dengan semua rayuannya Halis, sampailah Halis ini mulai mengancam Bergen. Dia mengancam bakalan sakitin Bergen, bakalan sakitin ibunya Bergen. Tapi karena sepanjang waktu itu yang Halis omongin cuma sekedar ancaman, dia sama sekali nggak melakukan sesuatu yang benar-benar berbahaya. Dia nggak melakukan apa yang dia omongkan, jadi Bergen mengira kalau Halis cuma sekedar ngomong, dia sama sekali nggak serius dengan ancamannya. Jadi ya udah, dia sama sekali nggak dengerin lagi ancamannya Halis. Dia terus melanjutkan hidupnya, dia terus bernyanyi pada saat itu. Sampai suatu hari Bergen nih diinformasikan kalau rumah ibunya dibakar. Yang untungnya pada saat itu nggak ada siapapun di dalam rumah, ibunya selamat. Dan meskipun nggak ketahuan siapa yang udah membakar rumah ibunya, tapi Bergen tahu kalau pelakunya pasti adalah Halis. Beberapa waktu setelahnya Bergen mengeluarkan album berjudul I Have a Complaint atau Aku Memiliki Keluhan. Dan Halis benar-benar nggak suka dengan gimana Bergen makin menanjak karirnya, makin dikenal banyak orang, dan dia yang masih tetap nggak mau balikan sama dirinya. Halis kemudian menghubungi Bergen dan bilang sama Bergen kalau aku kasih kamu waktu 3 hari, kalau selama 3 hari kamu tetap nggak mau balikan sama aku, selama 3 hari kamu tetap bernyanyi, aku bakalan buat namamu muncul di seluruh koran yang ada di Turki, aku bakalan buat nama dan wajahmu muncul di setiap berita yang ada di Turki. Dan pada saat itu Bergen nggak terlalu peduli dengan ancamannya Halis karena yang dia pikirkan selama waktu itu adalah Halis cuma sekedar mengancam. Nggak ada satupun ancamannya Halis yang kemudian berubah menjadi kenyataan, makanya dia nggak mendengarkan omongannya Halis. Dan lagi dia pikir, emang Halis mau ngapain aku dalam 3 hari ini? Jadi Bergen sama sekali nggak peduli dengan ancamannya Halis. 31 Oktober 1982, Bergen sama ibunya ada di Alsancak, Izmir, karena Bergen yang ada undangan nyanyi di sana. Waktu Bergen udah selesai nyanyi, dia langsung mau balik ke hotel, tapi waktu dia mau naik ke taksi, seorang laki-laki samperin dirinya dan siram cairan asam nitrat ke tubuh dan wajahnya. Bergen menyatakan kalau saat itu dirinya agak mabuk, jadi dirinya nggak bener-bener sadar atau ingat tentang kejadiannya tuh kayak gimana. Tapi yang dirinya tahu pada saat itu, dirinya nih tiba-tiba kehilangan penglihatan, semuanya gelap, nggak bisa lihat apapun, kedua matanya nggak bisa dibuka. Dan di sini dirinya langsung dengar jeritan banyak orang di sekelilingnya. Orang-orang mulai teriak untuk panggil dokter, panggil polisi, juga seseorang yang kemudian bilang untuk bawa dirinya ke pancuran air.
Sayangnya pancuran air yang mereka tuju pada saat itu aliran airnya sempat terputus, dan sekalinya mengalir, itu tuh alirannya bener-bener kecil banget yang bahkan Bergen bilang kalau alirannya tuh sekecil pensil. Kemudian setelahnya orang-orang mulai lepasin bajunya dan bungkus tubuhnya dengan kain bersih. Yang di momen inilah dirinya kemudian dengar mobil polisi yang mendekat. Hal yang terjadi selanjutnya, Bergen juga ibunya yang ikut terkena cairan asam nitrat langsung dibawa ke rumah sakit. Keadaan Ibu Bergen sendiri meskipun ikut terkena cairan asam nitrat, tapi keadaannya baik-baik aja, lukanya nggak terlalu fatal. Sementara untuk Bergen, karena kejadian ini sebagian besar tubuhnya mengalami luka bakar, terutama di bagian wajah dan tangan. Dan yang paling parah dari penyerangan ini, Bergen kehilangan mata kanannya. Seorang bedah plastik terkenal Turki pada saat itu, yaitu Dr. Onur Erol yang mengikuti kasus ini dan dia bersimpati dengan Bergen, kemudian membantu juga merawat luka Bergen secara gratis. Dia berusaha mengembalikan wajah Bergen ke sebelumnya, berusaha balikin kecantikan kulit Bergen terutama di area wajahnya. Untuk pelaku, diketahui kalau orang yang melakukan hal tersebut ke Bergen adalah orang suruhannya Halis, dan Halis membayar orang tersebut sebesar 500.000 lira untuk menyiram Bergen dengan asam nitrat. Halis sendiri membantah terlibat dalam kasus ini, tapi banyak bukti yang menunjukkan kalau memang dia adalah pelakunya. Dan karena kejadian ini, Halis dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Sekitar 1 sampai 2 tahun Bergen menjalani perawatan untuk luka bakarnya. Dan setelah dia selesai menjalani perawatan, seorang komposer mendatangi Bergen dan dia membujuk Bergen untuk kembali ke dunia musik. Bergen awalnya menolak karena dia nggak pede dengan penampilannya. Dia juga nggak mau dilihat sebagai seseorang yang menyedihkan. Dia nggak mau orang-orang menonton ataupun membeli albumnya karena rasa kasihan. Tapi di situ si komposer kemudian bilang sama Bergen kalau nggak akan ada yang ngelihat Bergen dengan rasa kasihan, nggak akan ada yang membeli album Bergen dengan rasa kasihan karena mereka semua mengakui kemampuan Bergen. Mereka akan membeli album Bergen karena lagu Bergen emang enak, karena suaranya Bergen emang enak. Mereka semua akan melihat Bergen seperti sebelumnya. Nggak akan ada dari mereka yang melihat Bergen dengan raut kekasihan. Komposer tersebut terus-terusan meyakinkan Bergen dan akhirnya Bergen setuju untuk kembali ke dunia musik, untuk mengeluarkan album lagi. Selama beberapa tahun selanjutnya, dalam setiap penampilannya, Bergen selalu menutup mata kanannya. Entah kadang dia pakai kacamata, entah dia tutupin pakai rambut atau poninya, pokoknya dia kayak bener-bener nggak menunjukkan mata kanannya ke siapapun. Dan selama bertahun-tahun juga sejak saat itu, dirinya terus-terusan mengeluarkan album, dirinya makin naik namanya. Dan benar kata komposer tersebut, orang-orang nggak melihat Bergen dengan raut kasihan, nggak melihat Bergen sebagai seseorang yang patut dikasihani. Mereka melihat dan menghargai Bergen karena Bergen adalah seorang penyanyi profesional, karena lagu juga suaranya emang benar-benar enak. Puncak kesuksesan Bergen terjadi pada tahun 1986, waktu dia mengeluarkan album berjudul Woman of Sorrow. Yang karena album ini, dirinya nih makin dikenal oleh banyak orang, dirinya mulai mendapat banyak penghargaan di luar dan dalam negeri, dan album ini juga memecahkan rekor penjualan karena berhasil terjual lebih dari 1 juta keping. Kemudian pada tahun 1987 Bergen memulai debut akting untuk film berjudul Woman of Pain, yang film tersebut menceritakan mengenai kisah hidupnya. Kemudian dari sini kan karirnya Bergen makin menanjak, dia mulai pergi ke kota-kota lain untuk tur, untuk nyanyi. Sampai suatu hari tiba-tiba, waktu dirinya lagi nyanyi di Adana, seorang fotografer ngedeketin Bergen dan dia menusuk pahanya Bergen. Fotografer tersebut langsung melarikan diri, nggak diketahui apa motifnya, apa maksudnya, tapi banyak orang yang percaya kalau orang tersebut adalah suruhannya Halis. Setelahnya pada tahun 1988, Bergen mengeluarkan album berjudul Burn Him to God, Bakar Dia Juga Tuhan, dan itu album kayak seolah-olah isi hatinya kalau dirinya benar-benar marah dengan apa yang Halis lakukan ke tubuhnya, ke matanya. Dirinya benar-benar kecewa dengan apa yang dilakukan sama Halis dan dirinya berharap kalau Tuhan juga akan melakukan hal yang sama ke Halis. Dan album itu kan cukup untuk menunjukkan ke orang-orang kalau Bergen benar-benar marah, benar-benar kecewa, dia kayak nggak akan pernah bisa maafin Halis. Tapi waktu Halis bebas pada tahun 1988, Bergen justru balikan sama Halis. Beberapa sumber menyatakan kalau Bergen bersedia untuk balikan sama Halis karena dirinya diancam sama Halis. Tapi sebelum Halis dibebaskan dari penjara, di situ Bergen melakukan wawancara. Dan dalam wawancara tersebut, Bergen menyatakan kalau benar-benar sulit untuk dirinya membayangkan Halis ada di penjara. Meskipun kadang kalau dirinya ingat apa yang udah Halis lakukan ke dirinya, di situ dirinya benar-benar marah. Kemudian selama wawancara tersebut, Bergen juga ditanya mengenai hubungannya dengan Halis ke depannya. Dan tahu nggak jawaban Bergen apa? Dirinya belum menentukan dan memutuskan gimana hubungan mereka selanjutnya. Yang jawaban ini kemudian dijawab dengan jelas setelah Halis bebas dari penjara karena Bergen kemudian balikan lagi sama Halis. Hal yang selanjutnya muncul ke permukaan, diketahui kalau selama Halis ada di penjara, Bergen nih sering banget kirimin uang ke Halis, juga mereka sering tukar-tukaran surat. Kemudian setelah mereka balikan lagi, mereka nih kayak semacam liburan di Mersin dan mereka kirimin foto-foto liburan mereka ke majalah
yang kemudian foto-foto tersebut dipublikasikan. Di situ mereka menunjukkan kalau mereka adalah pasangan yang bahagia, kalau mereka udah memperbaiki hubungan mereka, kalau Halis udah nggak melakukan kekerasan lagi ke Bergen. Selama beberapa minggu mereka balikan semuanya kayak baik-baik aja, Bergen merasa kalau Halis emang benar-benar udah berubah. Tapi dalam hitungan bulan lagi-lagi, Halis pukulin Bergen dan Bergen akhirnya balik lagi ke ibunya. Dia mulai bernyanyi lagi, dia mulai meninggalkan Halis lagi yang kali itu dirinya kayak benar-benar nggak mau lagi balikan sama Halis. Dan saking seriusnya Bergen untuk benar-benar pisah sama Halis, pada April 1989 dirinya mengajukan gugatan cerai ke Halis. Halis tentu aja nggak terima dengan hal ini, dirinya nggak bisa melepaskan Bergen, dirinya bahkan bilang dengan terang-terangan kalau dirinya nggak akan bisa melepaskan Bergen ke siapapun. Dirinya benar-benar menolak pengajuan cerai Bergen. Dan sama seperti sebelumnya, Halis mulai mendatangi Bergen, bujuk Bergen biar mau balikan untuk maafin dirinya. Dan saat semua itu udah nggak berhasil, lagi-lagi Halis melakukan pengancaman ke Bergen. Kalau dia bakalan ngelakuin sesuatu yang buruk ke Bergen dan ibunya, seandainya Bergen tetap nggak mau balikan sama dirinya. Tapi di situ Bergen kayak, dia udah bener-bener capek, dia udah bener-bener nggak tahan, dia udah bener-bener pengen pisah sama Halis, dan dirinya nggak peduli sama apapun ancamannya Halis. Toh pada saat itu dirinya udah menerima yang terburuk. Wajah dan tubuhnya udah dirusak sama Halis, jadi kayak dia pikir apalagi yang lebih buruk dari ini. Juni 1989 Bergen kembali bermusik. Dia mengadakan tur, datang ke kota-kota, dan sampailah pada 14 Agustus 1989 dirinya tampil di Kayseri. Selesai tampil, sama seperti sebelum-sebelumnya, Bergen yang selalu ditemenin sama ibunya, selesai nyanyi dia langsung balik. Tapi sebelum balik ke hotel, Bergen mampir ke sebuah restoran untuk makan. Baru juga Bergen turun dari mobilnya, di situ Halis udah ada di depannya dan lagi-lagi di situ Halis meminta untuk balikan sama Bergen. Tapi lagi-lagi Bergen bilang sama Halis kalau semuanya udah selesai, dirinya nggak akan pernah balikan lagi sama Halis. Ngerasa kalau Bergen nggak akan pernah kasih dirinya kesempatan lagi, di situ Halis keluarin pistol yang ada di pinggangnya dan dia kemudian mengarahkan pistol tersebut ke Bergen. Ibunya Bergen yang panik dan ketakutan langsung berteriak minta tolong, tapi di situ Halis langsung menembak ibunya Bergen sebanyak 3 kali. Masih belum selesai syoknya Bergen sama ibunya yang ditembak di depan mukanya, Halis langsung mengarahkan pistol tersebut ke Bergen dan dia menembak Bergen sebanyak 6 kali, yang karena tembakan tersebut Bergen meninggal di tempat. Dan setelah menembak mereka berdua, Halis langsung melarikan diri. Dia meninggalkan Bergen dengan ibunya yang udah tergeletak di lantai berdarah-darah. Halis sendiri kemudian melarikan diri ke Jerman dan gak lama setelahnya dia ditangkap di Jerman. Yang untuk kasus ini, dia dipenjara atau dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Tapi karena Halis berkelakuan baik, hukumannya dikurangi. Bukan cuma dikurangi setahun 2 tahun, tapi setelahnya Halis cuma dihukum 3 tahun. Itu pun 3 tahun, nggak benar-benar 3 tahun. Karena faktanya Halis cuma dipenjara selama 7 bulan di Turki. Mengenai perbuatannya ke Bergen sampai ke kematian Bergen, Halis menyatakan kalau sebenarnya dirinya menargetkan untuk menembak ibunya Bergen, dirinya sama sekali nggak bermaksud untuk menembak Bergen sampai akhirnya Bergen meninggal. Dan aku tadi belum infoin kalau dalam penembakan tersebut ibunya Bergen selamat, jadi Bergen adalah satu-satunya meninggal dalam serangan tersebut. Kemudian hal lain mengenai Halis, dirinya menyatakan kalau semua hal di dunia ini, di negara manapun, semuanya tuh bisa diselesaikan asal kamu kuat, asal kamu berkuasa. Dan aku sebenarnya nggak bisa menemukan latar belakangnya Halis tuh apa, pekerjaannya apa, apakah dia benar-benar orang kaya sampai dia bisa mengubah hukuman yang awalnya 15 tahun jadi 7 bulan. Aku nggak bisa menemukan info apapun terkait Halis, tapi kemungkinan kalau dia bahkan bisa memanipulasi hukum sebanyak itu, kemungkinan dia adalah orang kaya dan orang berkuasa. Hal lain mengenai kasus ini, jadi waktu Bergen mencoba untuk melarikan diri dari Halis, salah satu yang dia lakukan adalah bersembunyi di rumah sepupunya. Dan waktu Bergen bersembunyi di rumah sepupunya, baru juga dia datang, Halis tiba-tiba udah datang sama orang-orang yang mengaku sebagai mafia, dan orang-orang tersebut adalah orang-orangnya Halis. Mereka mulai menyisir seluruh ruangan yang ada di rumah sepupunya Bergen, tapi mereka nggak bisa menemukan Bergen di situ. Tapi dengan Halis yang bawa orang-orang yang mengaku sebagai mafia, mungkin bisa dibilang kalau Halis memang adalah mafia mungkin, makanya dia bisa mengatur hukum sampai sebegitunya, dari yang hukuman 15 tahun jadi 7 bulan. Dan pemakaman Bergen sendiri dilakukan secara diam-diam dan hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekatnya. Kemudian setelah kematian Bergen, Halis masih belum berhenti untuk mengganggu Bergen dengan keluarganya. Setelah kematian Bergen, hampir setiap hari di jam 2 dini hari, Halis telepon keluarganya Bergen dan di situ dia bilang kalau dirinya nggak akan pernah meninggalkan Bergen. Dirinya bahkan bakalan ambil tulang belulangnya Bergen. Dirinya nggak akan menyisakan Bergen untuk siapapun. Karena hal ini keluarga Bergen terutama ibunya benar-benar takut, jadi mereka memagari makamnya Bergen. Untuk ibunya Bergen, karena dia benar-benar takut kalau makam anaknya bakalan dirusak, bakalan diambil tulang-tulangnya Bergen sama Halis, dirinya kemudian sering bermalam di makamnya Bergen.
Dan sebenarnya alasan lain kenapa ibunya Bergen bermalam di makamnya Bergen bukan cuma karena Halis, tapi karena dia juga tahu kalau Bergen nih takut gelap, takut kesepian, makanya di situ dia temenin Bergen biar anaknya nih nggak merasa takut dengan kegelapan, dengan kesepian. Dan waktu pagi datang, barulah di situ ibunya pergi. Itu pun setelah sampai rumah, ibunya Bergen bakalan langsung bikin 2 kopi, karena Bergen suka minum kopi di pagi hari, dan dia kemudian meletakkan 2 kopi tersebut, yang salah satunya untuk dirinya, dan setelahnya ibunya Bergen bakalan ngomong kayak seolah-olah dia lagi ngomong sama Bergen. Kemudian masih tentang ibunya Bergen, setelah Bergen meninggal, ibunya nih selalu mengenakan pakaian berwarna hitam. Entah di acara pernikahan, entah di pesta apapun, dia bakalan selalu pakai pakaian berwarna hitam. Jadi dirinya benar-benar merasa kehilangan. Dirinya melihat anaknya sendiri meninggal di depannya. Dirinya benar-benar dekat sama Bergen karena Bergen adalah satu-satunya anak yang benar-benar dia asuh dari kecil sampai besar, yang Bergen mau kerja kemanapun selalu dia ikut. Terus tiba-tiba Bergen meninggal, di situ dia pasti benar-benar merasa kehilangan, dia benar-benar terluka di situ. Dia selalu mendoakan Bergen sampai malam. Dia selalu melihat fotonya Bergen kayak dia benar-benar terluka dengan apa yang terjadi sama hidupnya Bergen. Untuk Halis, pada tahun 2018 dia ditangkap atas tuduhan pelecehan sama 4 orang anak. Dan pada tahun 2022, film biografi untuk Bergen dirilis. Kemudian hal lain mengenai Bergen, jadi pada tahun 1977 waktu dirinya berusia 19 tahun, saat itu ada rumor yang menyatakan kalau pada tahun itu Bergen menikah dan memiliki anak. Rumor menyatakan kalau pada tahun itu Bergen menikah dengan sepupunya, tapi Bergen sama sekali nggak mencintai sepupunya ini. Mereka menikah karena Bergen didesak sama ibunya untuk menikah dengan si sepupu. Dan dari pernikahan tersebut, Bergen kemudian memiliki seorang anak. Tahun 1979 waktu Bergen mulai bernyanyi di klub, suaminya nih nggak suka, dan dari situ mereka mulai terus-terusan bertengkar sampai akhirnya Bergen memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Dan setelah perceraian tersebut, suaminya Bergen kemudian pindah ke Belanda dan dia juga membawa anak mereka. Rumornya seperti itu, tapi rumor ini ditepis sama keluarganya Bergen. Mereka bilang kalau sama sekali nggak ada pernikahan dan Bergen nggak pernah memiliki anak. Tapi banyak orang yang percaya dengan rumor ini dan entah apakah rumor tersebut emang benar-benar rumor atau kenyataan yang ditutup-tutupi. Dan makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya.